Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat umur untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran kita. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya dalam memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Apa itu klasifikasi biaya? Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan. Di mana sumber dari klasifikasi ini sendiri didasarkan pada sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang. Klasifikasi biaya disusun dengan tujuan tertentu, misalnya untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, atau lainnya. Bagaimana contoh klasifikasi biaya? Menurut fungsi manajemen, biaya produksi dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya penjualan seperti biaya iklan, biaya pengiriman, gaji dan komisi penjualan, dan biaya administrasi seperti gaji eksekutif dan biaya hukum. Menurut kemudahan pelacakan, biaya langsung biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Biaya tidak langsung biaya yang dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Mereka juga disebut biaya umum atau biaya bersama. Saya akan melanjutkan bagaimana contoh sebuah klasifikasi biaya. Menurut pengaturan waktu terhadap pendapatan, biaya produk adalah biaya inventory. Mereka membentuk bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan, yaitu biaya penjualan hanya ketika dijual. Semua biaya produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik adalah biaya produk. Biaya periode tidak dapat diinventarisasi dan dibebankan terhadap pendapatan segera. Biaya periode mencakup biaya non-manufaktur, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi. Menurut perilaku sesuai dengan aktivitas, biaya variabel bervariasi dalam proporsi sebanding dengan perubahan aktivitas. Contohnya, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan komisi penjualan berdasarkan penjualan. Biaya tetap, biaya yang tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitas. Contohnya, termasuk sewa, asuransi, dan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Biaya campuran, biaya yang bervariasi secara total tetapi tidak sebanding dengan perubahan kegiatan. Ini pada dasarnya termasuk ramuan biaya tetap ditambah biaya variabel tambahan. Contohnya adalah biaya listrik yang terdiri dari jumlah tetap ditambah biaya variabel berdasarkan penggunaan. Menurut relevansi dengan pengambilan keputusan. Biaya yang relevan, biaya yang akan berbeda di bawah tindakan alternatif. Dengan kata lain, biaya ini merujuk pada biaya yang akan memengaruhi keputusan. Biaya standar, biaya yang telah ditentukan berdasarkan pada beberapa dasar yang masuk akal seperti pengalaman masa lalu, jumlah yang dianggarkan, standar industri, dan lain-lain. Biaya aktual yang dikeluarkan dibandingkan dengan biaya standar. Biaya peluang, manfaat hilang atau dilepaskan ketika suatu alternatif dipilih daripada yang lain. Contoh, jika sebuah bisnis memilih untuk menggunakan bangunannya untuk produksi daripada menyewakannya kepada penyewa, biaya peluang adalah pendapatan sewa yang akan diperoleh jika bisnis memilih untuk menyewakan. Biaya hangus, biaya historis yang tidak akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan. Tidak seperti biaya yang relevan, mereka tidak memiliki dampak pada masalah yang dihadapi. Biaya yang dapat dikendalikan merujuk pada biaya yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer. Manajer segmen harus dievaluasi berdasarkan biaya yang dapat mereka kontrol.
1. Membuat akurasi data pembiayaan. Fungsi dari klasifikasi biaya yang pertama adalah untuk membuat akurasi data sebuah pembiayaan menjadi jelas dan tidak samar. Sehingga perusahaan sendiri bisa memiliki data terkait mengenai perkembangan keuangan perusahaannya, yang pada akhirnya pembuatan laporan keuangan bisa dilakukan lebih terperinci dan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. 2. Membuat pemisahan data yang jelas sesuai kebutuhan divisi dalam perusahaan. Dengan adanya klasifikasi biaya yang jelas dan transparan, maka tentu saja antar divisi perusahaan bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya, baik untuk pengajian pekerja misalnya, atau sebagai biaya penambahan mesin operasional, kegiatan investasi, dan banyak lainnya. Klasifikasi ini bisa membantu perusahaan untuk memisahkan setiap data keuangan yang dibutuhkan sesuai jenisnya untuk kemudian dievaluasi jika dibutuhkan. 3. Menekan kerancuan pembiayaan. Selain memiliki manfaat dan keuntungan, maka tentu saja peranan dari klasifikasi pembiayaan sendiri dalam perusahaan adalah menghindari kerancuan dan bias pada data keuangan. Tim evaluator keuangan misalnya bisa membuat pencatatan keuangan dengan terperinci jika pembiayaannya sudah terpisah sesuai divisinya. Klasifikasi juga memudahkan karyawan dalam menyusun laporan keuangan untuk diserahkan pada atasan. 4. Tidak adanya kemungkinan biaya berulang. Dengan melakukan sebuah klasifikasi pembiayaan dan pembuatan pelaporan, maka menjadi memungkinkan sekali untuk menekan data tidak valid. Data ini sendiri dimaksudkan sebagai sebuah catatan biaya berulang yang bisa saja terjadi dalam penyusunan keuangan. 5. Membawa keuntungan perusahaan dalam pengelolaannya. Fungsi dan keuntungan membuat klasifikasi pembiayaan ini jelas sangat banyak bagi perusahaan ketika mengelola jalannya bisnis. Oleh sebab itu, para pebisnis jarang sekali tidak melakukan klasifikasi biaya ini pada usahanya. Baiklah, dari video di atas sudah dijelaskan mengenai pengertian, contoh, serta fungsi klasifikasi biaya. Ternyata ada banyak sekali keuntungan dan manfaatnya loh teman-teman. Maka jangan sampai penyusunannya tidak dilakukan dengan teliti ya.